10 pembatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Semoga salawat dan salamnya terlimpah untuk Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan semua hambanya untuk masuk Islam dan berpegang teguh dengannya, dan waspada dari perkara yang menyelisihinya. Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkannya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa barang siapa yang mengikutinya, berarti dia mendapatkan petunjuk, dan yang berpaling darinya maka akan tersesat. Allah Ta'ala juga memperingatkan dalam banyak ayat sebab-sebab seseorang bisa murtad, keluar dari Islam, dan semua bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan dalam bab hukum orang yang murtad bahwa seorang muslim telah murtad dengan banyak sebab yang membatalkan keislamannya, yang membuatnya keluar dari Islam dan halal darah dan hartanya. Ada 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama selain beliau rahimakumullah. 10 pembatal keislaman yang paling bahaya dan sering terjadi antara lain. 1. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara yang dia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, atau bertawakal kepadanya. Dia kafir dengan kesepakatan ulama. 2. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafirannya atau membenarkan agamanya, maka dia kafir. 3. Orang yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, atau ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang lebih memilih hukum taghut daripada hukum beliau, dia kafir. 4. Orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkannya, dia kafir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, yang demikian itu karena mereka membenci apa? Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 9. 5. Orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau janji dan ancamannya, dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. 6. Sihir. Di antaranya adalah sihir untuk memikat seseorang atau menjauhkannya dari pasangannya. Barang siapa melakukannya atau ridha dengan hal itu, dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. 7. Menolong orang musyrik dan bersekongkol dengan mereka untuk melawan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. 8. Orang yang berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang terbebas dari kewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kafir, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. 9. Orang yang berpaling dari agama Allah tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya,
Kemudian ia berpaling daripadanya. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. 10. Mempersekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ini adalah syirik akbar, syirik yang paling berbahaya. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Semua pembatal ini sama saja dilakukan ketika bercanda, serius, atau takut, kecuali jika terpaksa. Semua ini adalah yang paling berbahaya dan sering terjadi, sehingga seorang muslim harus mewaspadainya dan takut dirinya terjatuh padanya. Kita berlindung kepada Allah dari perkara yang mengundang murka dan azabnya yang pedih. Amin ya Rabbal Alamin.